Kerja keras gue selama ini cukup memberikan hasil. Meskipun banyak masalah yang mesti gue hadapi, tapi itu nggak bikin gue berhenti untuk terus berusaha mengumpulkan rupiah demi rupiah. Sekarang tabungan gue untuk berangkat ke Jepang hampir cukup. Ya, walaupun di hati kecil gue masih ngerasa ragu. Untuk apa ke Jepang? Apa perlu gue ke Jepang? Apa kalau sudah sampai sana, gue akan mendapatkan apa yang gue cari? Nak, zaman udah era digital masih aja pakai kartu pos. Ini beda dari kartu pos, no. Ini namanya postcard. Apanya memory card tuh? Lebih canggih lah, no. Berapa giga? Banyak deh. Belum berangkat. Mul, kamu tahu nggak? Apa? Hari ini kemungkinan hari terakhirku kerja di sini loh. Oh, kamu sudah dapat calon suami yang kaya, tapi jelek. Aduh. Bukan calon suami. Aku tuh kan kerja ngumpulin uang. Nah, sekarang uangnya udah cukup. Hampir sih, hampir cukup. Oh, jadi selama ini motivasimu kerja di Ogecek cuma itu. Tak kirain passion kayak aku. Nah, sebenarnya aku juga udah mulai cinta sama kerjaan ini, Mul. Tapi kan emang tujuan utama aku itu ngumpulin uang untuk ke Jepang. Jadi tujuanmu itu untuk ke Jepang, terus jalan-jalan, bersenang-senang gitu? Bukan gitu. Kamu belum tahu ya? Jadi gini, aku itu dari kecil, aku nggak pernah ketemu bapak aku seumur hidupku. Nah, katanya bapak aku tuh di Jepang. Nih, ini dari dia nih, Mul. Jadi seumur hidup kamu belum pernah ketemu bapakmu? Belum. So sad. Yuk, uangmu kan hampir cukup. Yaudah, kamu pakai ini aja. Enggak. Aku nggak mau terima uang kamu. Gak apa-apa. Ini uang mawar kok. Paling aku dihajar. Bang. Apa sih ah? Gua dengar-dengar lu lagi deket sama karyawan Okejek tuh. Gitu deh. Nama ceweknya Ade kan? Kok lo bisa tahu? Sebenarnya gua kenal sama si Ade. Nggak mungkin. Lu mau bukti? Buktiin. Gua telepon ya. Mana? Lo punya nomor teleponnya? Punya dong. Halo, semangat siang. Dengan Okejek ada yang bisa kami bantu? Halo, ini Mbak Ade ya? Iya, betul. Ini gua Franky. Oh, Mas Franky, ya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mbak Ade, udah dulu ya. Nanti saya telepon lagi. Oh, iya silahkan. Terima kasih telah menghubungi kami. Tuh buktinya. Kok bisa? Ade itu sebenarnya ramah banget sama gua. Kayaknya dia naksir deh sama gue. Nih, telepon. Telepon aja. Bang Opa ngapain sih nelfonin terus? Ade ini lagi jam kantor. Lagi sibuk. Iya, Adek, maaf. Masih ya? Belum berangkat, Nak? Ini baru mau jalan. Gimana? Lo jadi ke Jepang nggak? Itu dia, Mbak. Malah jadi ragu saya sekarang. Kenapa ragu? Tapi emangnya apa sih yang bikin lo pengen banget ke Jepang? Ya, Mbak Asna mau ke Jepang? Iya, hebat banget. Mbak Asna sama siapa Mbak ke Jepangnya? Jangan lupa oleh-oleh buat Ade. Dek, kan kesana bukan buat hiburan, Dek. Mau nyari bokap gue. Loh, emang selama ini bokap lo kemana?
Tahu Mbak, di kecil saya belum pernah ketemu. Nih, saya cuma punya ini nih. Nih, ini petunjuk saya nih buat nyari bapak saya. Kasihan banget, Mbak. Mbak. Aduh, bener juga ya kata adek. Gue kalau ke Jepang cari ayah gue, yang ada gue hanya sedih dan sedih dan sedih. Kalau nggak ketemu, pasti gue bakal sedih. Kalau ketemu, gue juga pasti bakal sedih karena gue nggak tahu kondisi ayah di Jepang seperti apa. No, nggak narik lu bang. Istirahat bentar. Mul mana? Tumben biasanya nanyain adek. Lu jawab dulu, ntar baru gue nanya itu. Lagi muter si Mul. Nah, adek mana? Ya di kantor lah, kan sekarang masih jam kerja. Gimana sih lo? No, gue pengen nanya nih. Adek itu baik gak sih? Ya baik lah, baik banget malahan. Tapi emang dia tuh kayak baik sama semua orang gitu ya? Maksud lu apaan sih? Duh, maksud gue, emang dia... Pang, lu jangan sembarangan lu kalau ngomong lu. Gua tuh kenal Ade udah lama ya. Sekarang gue tanya sama lo, lu bisa kenal sama Ade kayak sekarang gampang apa susah? Bentar-bentar, cuma soalnya ada temen gue yang ngaku-ngaku deket sama Ade, kenal sama Ade. Ya elah, ngaku-ngaku doang juga gampang, Pang. Lu juga dulu pernah kan ngaku-ngaku jadi pacarnya Ade? Jadi, apa perlu gue tunda rencana berangkat ke Jepang? Ya, tunggu sampai mental gue siap. Tunggu sampai Tuhan ngasih tanda-tanda buat gue. Mas, tadi ada motor di sini warna merah. Mana ya, Mas ya? Waduh, saya nggak tahu, Mbak. Astaga. Hilang masa? Lupa kali naruh motornya di mana. Sedih banget sih dia. Ini ada apa toh, Mbak? Motornya Mbak Yasna hilang. Hah? Kapan? Di mana? Tadi di depan toko kue. Duh, lantas kenapa kita masih ada di sini? Kita nunggu aja di sini. Seno lagi jemput dari kantor polisi. Mereka sih udah jalan. Lagi nyampe kok. Itu dia. Motormu hilang toh? Iya, Mo. Kok bisa sih, Nak? Lu lupa kali, nggak dikunci. Enggak, Mbak. Saya nggak lupa ngunci. Itu kejadiannya, aduh, cepet banget. Lagi pula kan maling sekarang emang udah canggih-canggih, Mbak. Kasihan Mbak Yasna. Pasti Mbak Yasna sedih deh, Mbak. Mul, kenapa Mul? Kenapa? Makasih ya, Mbak. Mbak Yasna belum ke Jepang udah sedih. Mungkin emang gue belum boleh ke Jepang kali, Dek. Terus, rencana lu gimana ke Jepangnya? Ya batal lah. Gue mesti harus mikir panjang lagi. Mesti harus beli motor lagi. Sabar ya, Nak. Jangan putus asa. Gue yakin, mau gimana pun caranya lo pasti dapat uang lagi. Tapi saya berarti nggak bisa narik ojek untuk beberapa hari ke depan loh, Mbak. Tenang. Kalau urusan motor beres,
Mas mau beliin Basna motor? Iya. Tapi duitnya dari Mbak Hasna. Atau gini aja, daripada lo nganggur, sementara ini lo bantuin Ade di customer support. Gimana? Mau nggak? Bagus tuh. Digaji nggak? Digaji lah. Solusi. Dari mana lo? Frankie, lu gak usah bohong deh sama gue lo. Lagu-laguan kenal sama adek lo. Bohong apaan? Lu kagak kenal kan sebenarnya sama adek kan lo? Kan lu denger sendiri. Adek gimana ngobrol sama gue. Gue nggak percaya. Itu bukan adek. Ya terserah. Mau percaya, mau kagak. Emang gue rugi. Frankie, gue kasih tahu sama lu ya. Si adek itu bukan cewek gampangan. Dan dia nggak mungkin naksir sama tukang ojek kayak lu, nggak mungkin. Gue telepon adek lagi. Heg, telepon, heg. Diem, gue speaker nih. Iya. Ada telepon tuh Mbak, angkat Gi. Halo, siapa ini? Halo, ini gue Frankie. Yang tadi nelpon. Frankie mana ya? Enggak, cuma mau nelpon aja. Boleh kan? Ya nggak bisa dong Mas, kalau mau telepon itu harus ada kepentingannya. Kalau enggak ya mending nggak usah telepon. Namanya juga call center. Basna, kalau ngangkat telepon dari pelanggan jangan kayak gitu. Abis orangnya so akrab banget deh. SOP-nya kita itu emang harus so akrab dan ramah, Mbak. Gue nggak bisa deh kerja ginian nih. Aduh, nah deh, gue narik ojek aja. Mbak, tapi kan motor Mbak Esna belum ketemu. Oh, gimana dong? Ini, buku manual dan SOP untuk call center. Coba Mbak Esna baca dulu, nanti kalau Mbak Esna ada yang kurang jelas langsung tanya ke Ade aja. Lo mau tolongin gue nggak? Tolongin apa? Tolong bacain dong. Cewek lu galak banget ya. Kagak, ke gue baik. Apaan? Tadi lu nelpon aja ke dia jutek sama lu. Itu waktunya kurang pas. Kalau emang itu waktu kurang pas, sekarang lu telepon dia. Nggak mau. Hah, Ntar aja. Pas mau istirahat, kalau nggak pas udah mau pulang. berarti bener emang cewek lu jutek sama lu. Kagak. Jutek. Baik. Buktiin. Gue telepon nih sekarang ya. Intinya, kalau ngangkat telepon dari pelanggan itu harus ramah, Mbak. Biar pelanggan juga seneng. Telepon lo tuh. Bang Opang lagi. Kenapa sih nelfon terus? Kan telepon pribadi, Mbak. Tetep aja harus ramah. Iya sih. Bang Opang ya? Apa kabar Bang Opang? Ade. Ade lagi apa? Lagi kerja. Bang Opang lagi apa? Bang Opang lagi telepon. Ya, kalau nggak nelfon nggak ada suaranya ya. Ade. Ntar kira-kira kita bisa ketemu nggak? Bisa. Ya udah kalau gitu sampai nanti ya. Dah.
kalau ngangkat telepon dari pelanggan, kata pembukanya gini. Halo, semangat siang dengan Oke Jack supaya oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Ih, ribet banget. Awalnya doang kok Mbak ribet, tapi kalau diulang-ulang terus enggak kok. Coba deh. Halo, semangat siang dengan Oke Jack supaya oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Halo, semangat siang dengan Oke Jack. Supaya semangat hari ini ada yang bisa saya bantu. Nah, ada telepon nih Mbak. Coba deh. Halo, siapa nih? Masalahnya apa? Halo? Akhirnya gue bisa kencan ketemuan sama Ade. Mudah-mudahan ini bakal jadi awal yang bagus bagi hubungan gue sama Ade. Bang Opang? Adek, mau kemana kita? Mau kemana maksudnya? Loh, bukannya kita mau jalan ya? Enggak. Adek sini itu cuma mau ngomong sama Bang Opang. Terus? Mau ngomong apa? Ade mau bilang lain kali jangan suka telepon Ade kalau lagi jam kantor. Jadi Ade cuma mau ngomong itu doang? Aduh Bang, maaf ya. Ade mesti balik ke kantor. Ade shift malam, banyak banget yang komplain kalau malam gini. Duluan ya Bang. Nak? Kenapa lo? Gimana? Jadi customer supportnya? Nggak tahu deh, no. Gue nggak bisa nerima telepon gitu. Terus gimana rencana lo? Udahlah, gue beli motor aja udah. Ke Jepang ya? Ya udahlah, batal lah. Gimana lagi? Gimana? Lo udah bantuin gue cariin motor belum? Nih, aku masih mengumpulkan brosur-brosur. Terus? Mau yang gimana? Ya pokoknya samain aja deh. Tipenya yang kemarin, gue udah suka kok yang kemarin, gue nggak mau ganti lagi. Mau baru apa bekas? Baru berapa? Bekas berapa? Mau tunai apa kredit? Emang kalau tunai berapa, kredit jadi berapa? Mau baru tunai atau bekas kredit? Atau baru kredit tapi bekas tunai? Ribet amat sih. Sendiri aja yang baca. Nah, jadi gimana rencana lo? Jepangnya? Ya udahlah, gagal lah. Dipending dulu. Tuh, baru beli motor kan gua. Nasihatku cuma satu. Apa mau? Jangan sering jajan. Hubungannya apa? Biar bisa nabung lagi. Hemat. Oke, Jack. Terus saya harus bilang oke ya, Mas? Iya, Pak. Ini jawaban otomatis. Maaf, saya biasanya pakai goodbye Jack. Jadi setiap dijemput nggak pernah bilang otomatis. Aneh, Pak. Kalau ojek datang terus bilang goodbye Jack gitu. Iya deh, iya. Ini apaan, No? Namanya? Buah naga. Naga berbuah sekarang ya? Gue pikir beranak. Kalau adek tuh sukanya apaan ya? Dia kalau nggak salah tuh suka koleksi tas ya, Nak? Tas. Oke. Ntar gue beliin tas aja kali ya. Emang berapaan tuh harganya kira-kira? Kalau nggak salah, berapa nih? 500-an. Ya 500 juta gitu lah. Iya, itu kalau itu ya. Segituan sih tasnya dia. Iya. Tapi ini nggak baik nih. Menurut Feng Shui nih ya, gue tuh nggak cocok untuk ngasih tas ke perempuan. Katanya bisa sial. Sial apa? Bisa kehilangan uang katanya.